Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari salah satu kelompok dari mata kuliah pemrograman web 1, yang dimana pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa konten web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmil, stambuk F551-19011. Nama saya Maranan, stambuk F551-19039. Nama saya Muhammad Fahriwinata, stambuk F551-19034. Dalam video ini, kami diampuh oleh beberapa dosen, yaitu pertama Ibu Desi Santi, terus ada Pak Saiful Hendra, terus ada Ibu Wirdayanti, ada Pak Kadek, dan juga ada Pak Ilman. Untuk lebih lanjutnya, silakan cek video kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, di video awal kami sebelum dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang backend dan isi dari website yang kami buat. Jadi di sini video ujian akhir semester kami tuh membuat salah satu website, yaitu websitenya tentang salah satu game ini yang sering dimainkan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sebelum kita masuk pada website utama, teman-teman yang ingin masuk pada website kami itu sebelumnya harus mempunyai akun dan harus register terlebih dahulu. Bahkan teman-teman itu akan login dalam form login nanti. Dan kemudian teman-teman baru bisa melanjutkan untuk ke form website utama kami. Nah, di sini pada form awal, form login, tampilannya akan seperti ini nanti, yang dimana selanjutnya isi tampilan dalam login ini maupun website yang akan muncul nanti pada tampilan itu akan dijelaskan teman-teman saya selanjutnya. Nah, di sini terdapat form login, terus ada buttonnya juga. Nah, sebelum teman-teman masuk, kita coba dulu masuk untuk form loginnya. Kita coba email saya, email crack8@gmail.com. Nah, untuk login itu kita menggunakan email dan juga password yang teman-teman ingin masukkan. Terus passwordnya kita tulis Fahmil ataupun 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita login. Nah, jika teman-teman klik button loginnya nanti, terus yang terjadi email yang teman-teman masukkan dan password yang teman-teman masukkan nanti itu hilang, maka akun teman-teman itu belum ada pada register kami. Nah, makanya sebelum teman-teman masuk ke form login dan ingin melihat website kami, maka terlebih dahulu teman-teman itu harus register akunnya dulu. Nah, di sini terdapat registernya dulu. Nah, kita coba untuk register, masuk pada form register. Nah, jika teman-teman mengklik tadi register, maka kita akan ke form register. Maka tampilan dari form register itu akan seperti ini. Nah, seperti pada tampilan yang teman-teman lihat. Sebenarnya sih teman-teman dari gambar login dan register itu teman-teman sudah mengetahui game apa yang kami buat dalam website kami. Nah, di sini kita masukkan registernya. Di sini ada nama, email, password, dan ada konfirmasi passwordnya. Nah, kita buat register untuk akun saya. Nah, di sini coba untuk Fahmil crack8@gmail.com. Terus ada passwordnya, kita klik 12345. Nah, untuk confirm passwordnya
Jika teman-teman salah atau gagal atau tidak sesuai dengan password yang teman-teman masukkan sebelumnya, maka dia akan seperti ini. Nah, dia tidak akan menerima confirm password yang teman-teman berikan. Jika salah, maka akun yang teman masukkan tadi tidak ada pada password tadi. Nah, kan? Oleh karena itu, dia harus sesuai dengan password yang teman-teman berikan sebelumnya. Fahmil. Nah, password 12345 dan kita confirm passwordnya itu 12345. Register. Nah, jika teman-teman sudah berhasil register atau mempunyai akun website kami, maka pada form register tadi akan langsung muncul ke form login. Nah, kita coba untuk login ke halaman website utamanya. Nah, di sini 12345 kita login. Nah, jika teman-teman berhasil masuk pada form login kami dan register tadi dan teman-teman sudah mempunyai akun, maka tampilan utama dari website kami itu adalah ini. Jadi kami mengangkat salah satu game, yaitu game Valorant. Nah, di tampilan utama ini kita terdapat layer, form layer di sini. Nah, terus juga pada tampilan itu kita memasukkan nama kelompok kami, yaitu Aimar Anan, Muhammad Fahriwinata, dan Fahmil. Nah, terus jika kita scroll ke bawah, maka di tampilan selanjutnya itu kita scroll tadi itu akan ada table. Nah, di table itu, form table-nya kami mencoba untuk memasukkan karakter-karakter apa saja yang ada pada game Valorant atau game yang telah kami buatkan website. Nah, di sini terdapat karakter pertama Jet, ada Phoenix, ada Sage, dan ada Omen. Nah, kami juga memasukkan multimedianya, yaitu terdapat gambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada video yang di layarnya. Terus terdapat gambar pada setiap karakter yang kami masukkan. Nah, di sini terdapat ada 4 karakter. Dan di situ di halaman website kami juga kami memasukkan salah satu link dari YouTube. Jadi ini merupakan link atau salah satu video dari website game yang kami buat. Kita coba cek untuk link yang telah kami masukkan. Nah, maka inilah video link yang telah kami masukkan dalam website kami. Phoenix, please tell me you have the power. Mungkin itu saja dari tampilan website yang kami buat. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin keluar atau ingin masukkan akun baru, maka teman-teman itu bisa klik button logout di sini. Nah, jika kita klik logout di sini, nah maka teman-teman itu akan kembali ke form login. Sama seperti tadi, jika teman-teman belum mempunyai akun pada form login, maka teman-teman itu harus masuk pada form register terlebih dahulu. Itu mungkin dari tampilan website kami. Maka kedua teman saya itu akan menjelaskan backend
dari tampilan yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan CSS atau codingan front end dari website yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari codingan CSS-nya untuk login dan register. Sini. Nah, di CSS login dan register kita menggunakan satu file CSS yang sama. Jadi perbedaannya login dan register ini hanya jumlah inputannya. Kalau register ada 4, kalau login hanya ada 2. Di sini saya awali dengan bodinya. Bodinya kita kasih marginnya 0. Kemudian page content ini yaitu kelas dari dalam body ini kita buat kelas yang isinya page content. Yang isinya itu semua adalah inputan dari form loginnya. Nah, ini yang saya lihat bagian register. Untuk page contentnya di sini width-nya itu 100%, margin 0 dan auto. Kemudian form v6 kontennya itu isi dari kita buat dalam page content ada kelas lagi form versi 6 kontennya. Itu kita buat backgroundnya itu putih. Kemudian width-nya 968 pixel. Di sini yang kita atur background, width, border radius, kemudian langsung ke margin, font family, color, font weight, position, display, dan lanjut ke from left-nya. Nah, di sini kita buat margin bottom 6. Kemudian dalam form left ini ada image yang border top left radiusnya itu 8 pixel dan border bottom left radiusnya itu 8 pixel juga. Form untuk input fokusnya ini akan border bottom solid. Jadi kalau kita lihat, nah ini kalau kita klik, dia di bawahnya ini akan menampilkan warna merah. Nah, ini fungsinya codingannya. Kemudian ini register.hover tadi. Kemudian ini untuk form row last inputnya itu yang inputan terakhirnya di sini itu kita buat padding yang 13 pixel. Kita lanjut ke media screen, make width. Ini untuk codingan untuk responsifnya. Jadi jika kita perkecil maka akan seperti ini tampilannya. Jadi dia mengubah respons ini mengubah tampilan awal dari codingan sebelumnya diubah ke seperti ini. Baik, kita lanjut saja ke bagian landing page-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan CSS atau front end dari tampilan landing page. Pertama dari navbarnya. Nah, untuk file CSS ini di sini untuk navbarnya pertama kita CSS dari body dulu. Body itu menggunakan marginnya 0. Kemudian background colornya ini RGB warna putih. Kemudian kita dalam kontainer itu kita atur marginnya auto dan 200 pixel. Kemudian untuk bagian top navbarnya di sini kita pisahkan PHP dari index dan PHP dari navbar. Nah, di sini dia untuk navbarnya itu full top nav itu kita menggunakan list style type-nya itu none, kemudian marginnya 0, padding, overflow, dan background colornya hitam. Kemudian untuk bagian LI-nya, listnya itu float left. Kemudian untuk bagian top nav list baru A-nya itu kita menggunakan display blocks, colornya white, text align-nya center, paddingnya 25x16, kemudian text decoration-nya itu none. Kemudian di sini untuk hover node-nya. Jadi kalau kita hover itu background color-nya akan berubah menjadi merah.
Di sini kita tes. Ini kalau kita hover dia backgroundnya akan berubah menjadi merah. Nah ini sama juga dengan buttonnya. Ini buttonnya itu ini. Kalau ini bukan menggunakan list tapi menggunakan button. Kemudian kita lanjut ke top nav buttonnya. Ini yang codingan dari button untuk sebelum di hover, sebelum diarahkan mouse-nya. Kita mengatur border radiusnya, kemudian margin top, margin right, padding, width, backgroundnya kita menggunakan linear gradient to left. Ini codingan agar buttonnya ketika kita hover bisa berubah warnanya secara linear dari kiri ke kanan. Kemudian background size-nya dikasih atur 200%. Ini 200% agar karena kita pertama mengatur warnanya, yang merah itu kita atur masing-masing 50%. Jadi ketika sudah diatur background 200% maka akan mengalokasikan yang 50% ini. Jadi misalnya blacknya hanya 50%, tapi jika kita atur background size-nya 200% maka akan menutupi semua bagian dari buttonnya. Kemudian yang kita atur itu bordernya, kemudian kita buat transition 5 detik is. Nah kemudian di dalam konten, konten ini kita sudah kembali ke index lagi. Di sini dalam konten kita mengatur bagian positionnya, text align-nya center, kemudian opacity, bottom, color, width, padding bottom, dan font size. Nah di sini isi konten itu bagian tulisannya. Di sini konten ini kita menggunakan layering. Jadi di belakang konten ini, belakang tulisan ini kita menggunakan background yang berjenis video. Nah, codingannya itu ini section class video. Nah, kemudian kita membuat dalam video ini kita buat konten yang isinya tulisan judul dari videonya, dari websitenya kita. Nah, kemudian kita masuk ke konten H1-nya. Untuk judulnya kita buat font family-nya fantasy dan font size-nya 90 pixel. Lanjut kita ke bagian table. Nah, table di sini adalah bagian tampilan dari your agent-nya. Di sini ada Jet, Phoenix, CG, Omen. Nah, di sini kita menggunakan table. Di sini ada di table yang kita atur tuh di table-nya. Kemudian bagian table row dan table data. Di sini bordernya itu collapse. Kemudian table agent row ini kita lihat dia di bagian ini agent row. Di sini kita di dalam sebelumnya di dalam your agent ini kita buat class table. Nah, class table ini di dalamnya class table kita buat kan gambar, kita masukkan data gambarnya. Kemudian kita buat tabelnya itu yang ID-nya agent row untuk memanggil, untuk agar bisa dipanggil di CSS-nya. Di sini background color-nya itu kita buat NTHCal, itu artinya agar background color yang ini kita bisa buat selang-seling. Jadi warna krem kemudian berubah lagi, kita buat selang-seling warna tabelnya. Kemudian div tabelnya kita kasih border space-nya itu 0,15 pixel. Kemudian codingan untuk nama, di sini ada ID nama. Ini ID nama. Untuk tampilan data nama agentnya ini itu text align-nya center, font family fantasy, dan font size-nya 30 pixel. Kemudian untuk role kita coding itu yaitu text align-nya center, font family-nya monospace, font size-nya 15 pixel. Region text align center, font family cursive, dan font size-nya 10 pixel. Jadi nama itu ini, kemudian role-nya role-nya itu ini, dan
regionnya itu ini, jadi berbeda-beda. Kemudian kita dalam codingan agent row, di sini border collapse spread dan border spacingnya 0,15 pixel. Di sini fungsinya untuk memberikan spasi antar agent. Jadi kalau bisa kita lihat dari border ini ada jarak spasi dengan antara agent satu dengan agent lainnya. Top nav button. Nah, ini top nav buttonnya ini untuk codingan dari button logoutnya. Sekarang kita ke bagian iframe-nya. Untuk iframe-nya ini kita langsung embed dari YouTube-nya langsung. Jadi kita buat satu kelas container di sini yang stylenya touch align center. Kemudian kita masukkan iframe dengan width-nya 1120 dan height-nya 630. Kemudian kita masukkan source-nya dari embed YouTube-nya. Kemudian kita masukkan title, frame border. Nah, ini semua kita bisa ambil melalui YouTube. Nah, di sini kita bisa bagikan dan salin. Kita sematkan ini. Nah, maka kita akan dapat codingan dari iframe-nya. Baik, itulah penjelasan saya tentang bagian front end-nya, yaitu CSS-nya. Untuk bagian back end-nya atau bagian database dan lain-lain saya serahkan kepada teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan backend atau PHP-nya. Misal pertama kita langsung ke register dulu, kita logout dulu. Di register terdapat ini form dengan action database.php. Jadi ketika pengguna mengklik register ini yang submit, maka akan ke database.php. Lalu di database.php terdapat ini else if iset post submit regis. Artinya kalau terset post submit regis yang ada di sini submit regis, maka eksekusi semua ini sampai return header location login.php. Di sini saya global con, artinya connect-nya ke database. Saya masukkan ke percabangan ini. Lalu saya buat variabel nama email pass dengan mengambil post nama email password yang terdapat dari input pengguna di register.php. Lalu setelah itu jika passnya tidak sama dengan confirm passwordnya, artinya kalau tidak sama, maka return header location register.php, artinya redirect kembali ke page itu. Kalau tidak ya tidak tereksekusi. Lalu masuk ke SQL-nya, insert into akun, value 0, $nama, variabelnya email sama pass. Lalu con query SQL, lalu kembalikan ke login.php. Kalau sudah regis, dia kembalikan ke login PHP. Berarti nanti setelah pengguna registrasi, password dan confirm passwordnya benar, maka dia akan redirect ke login.php. Nah, di login.php coba kita masukkan dulu namanya, misalnya John. Satu dua tiga empat lima. Nah, dia kembali ke login. Kita harus masukkan hal yang sama, john@gmail, yang password 12345. Dia login, dia masuk ke index.php. Jadi jalan programnya itu seperti ini. Pengguna menginputkan nama email, password, lalu di action ke database.php lagi. Di database.php else if iset post submit login, sama seperti kejadian di post submit regis. Kalau terset, maka eksekusi yang di dalam ini, yaitu mendeklarasi global variable count yang di luar, lalu melakukan hal yang sama seperti ini. Lalu SQL select from akun where email sama door email. Jadi SQL ini mencari akun di mana email itu sama dengan masukan pengguna dan passwordnya sama dengan masukan password pengguna. Kalau ketemu, maka login
const query SQL fetch associative array. Ini maksudnya associative array. Jadi dikembalikan ke login dengan associative array. Sehingga cara pemanggilannya di login email sama dengan email. Jadi jika dari database itu emailnya sama dengan email dari masukan pengguna, maka buat session, lalu sessionnya itu yang bernama nama dengan login yang nama pengguna gitu. Lalu return header location index.php. Kalau tidak sama login email dengan email masukan pengguna, maka dia akan kembali ke login PHP atau kembali ke refresh page-nya sendiri. Kalau berhasil akan terbuat seperti ini. Dia akan ke index.php. Di index.php terdapat perulangan yang ada, yaitu seperti Jet, Phoenix, Sage, sama Omen ini. Itu adalah perulangan dari database. Jadi database saya buat ini. Di database terdapat ini agent, ada Jet, Phoenix, Sage, sama Omen. Nah di sini ada namanya mana? Di index saya melakukan session start juga. Jadi jika session nama belum di set, maka kembali ke location login.php. Jadi pengguna itu harus login dulu. Misalnya kita logout, terus kita langsung misalnya ganti index, tidak bisa, harus login dulu, harus login. Nah jika login maka sessionnya akan terset menjadi nama darinya, John itu John. Kalau sudah terset, maka dia bisa masuk. Lalu saya buat style.css ini untuk membedakan stylenya saja. Include headernya yang ini. Terus include navnya yang navbar. Lalu require database.php. Artinya mengambil seperti using class gitulah. Using class database.php. Di dalamnya bisa diakses oleh index. Lalu index buat result read agent. Ini dari mana? Ini dari database.php dengan fungsi read. Untuk select from tbl. Tbl ini adalah variabel yang ada di sini, dimana kita bisa buat ini agent. Nah, result sudah ada data dari database tersebut. Lalu di perulangan untuk nama agent ini, saya buat PHP while data sama dengan result fetch associative array. Jadi data ini sama dengan ini. Jadi tinggal panggil data gambar, data nama, data role, data region, dan seterusnya. Maka akan terulang tergantung berapa data yang ada di database. Seperti itu. Kalau sudah selesai, maka misal pengguna ingin logout. Dari logout ini kita bisa lihat dari navbarnya ada logout.php, di mana logout.php akan memulai sessionnya, lalu menghancurkan session destroy itu, mereset semua session sehingga tidak ada session yang terbuat. Lalu kembalikan ke login.php. Jadi ketika logout, maka dia kembali ke login.php. Jadi seperti itu jalan dari program yang kami buat. Terima kasih.